Yaitu yuhibbu ayyat adaba al-walad min sighari. Ini sebuah cerita. Cerita seorang anak yang bernama Ahmad. Dia adalah anak kecil. Nah, ini biasanya dalam kitab-kitab nasihat, kitab-kitab tentang adab atau hikmah gitu biasanya diselingi dengan cerita. Karena biasanya dengan cerita tersebut orang-orang lebih mengingat apa sih makna dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh seorang yang bercerita. Seperti cerita tentang Syekh Abdul Qadir ketika belajar mengaji dia dititip uang. Saat itu Syekh Abdul Qadir berangkat izin kepada orang tuanya. Ya Umi, saya mau belajar mengaji. Oh ya udah silakan. Kemudian beliau disanguni, diberikan sangu lah. Nah, dijahitlah oleh ibunda Syekh Abdul Qadir di ketiaknya. Di sini uangnya itu di ketiaknya. Kemudian pas perjalanan beliau bersama kafilah rombongan ya kan. Beliau ternyata dicegat oleh begal. Nah, begal ini berkata, "Kamu bawa uang tidak?" "Saya bawa uang." Gitu kan. Terus kemudian dicari sama si begal. Di sini ternyata tidak ditemukan apa-apa. Kemudian ditanya lagi, "Kamu yang benar, kamu bawa uang atau tidak? Kamu bawa harta atau tidak?" Katanya. "Saya bawa harta," kata Syekh Abdul Qadir begitu. Kemudian dicari kembali 2 kali, 3 kali. Yang ketiga kalinya itu ditanya, "Yang benar, kamu jangan mempermainkan saya," kata si begal. "Benar, saya itu membawa uang." "Di mana?" kata begal. Nah, baru kemudian beliau memberitahu, "Oh, ini uang saya ada di ketiak." Ternyata setelah itu ini si begalnya itu taubat. Itu barokahnya kejujurannya Syekh Abdul Qadir. Taubat, kemudian ya akhirnya dia taubat dari begal. Nah, itu pelajaran yang bisa diambil kan, berarti oh ternyata kita harus selalu jujur dalam keadaan sempit. Katakan kebenaran walau pahit. Nah, istinya begitu. Langsung Ahmadu waladun shaghirun lakinnahu adibun walihadza yuhibbuhu abuhu wa huwa aidon yuhibbus su'ala an kulli syai'in la yafhamu. Ahmad adalah anak yang kecil tetapi dia sangat beradab atau dia sangat sopan. Walihadza yuhibbuhu abuhu, dan karena dia anak yang sopan maka bapaknya itu sangat mencintai Ahmad. Wa huwa aidon, dan juga wa huwa aidon yuhibbus su'al, dan dia juga mencintai atau senang bertanya. Si Ahmad ini senang bertanya, an kulli syai'in la yafhamu, yang dia tidak paham. Nah, Ahmad ini orangnya kepo. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok begini? Nah, ini biasanya ciri-ciri anak yang cerdas itu suka bertanya. Makanya kalau orang tua itu anaknya selalu bertanya, "Bu, ini kenapa kok begini? Mah, kenapa ini begini?" Itu jangan kemudian dimarahi, takon bae. Risih. Biasanya kan gitu. Aja takon bae sih. Padahal ya jangan begitu. Seharusnya ya diberikan keterangan yang sebisanya. Kalau tidak tahu ya katakan, "Oh, mboten ngertos, Cung. Abi mboten ngertos, ibu mboten ngertos." Gitu. Harusnya kan begitu, bukan malah dimarahi, orang tanya kok dimarahi. Nah, ini juga nanti akan berefek ketika dia bersekolah. Nah, ketika bersekolah dia akhirnya enggan untuk bertanya karena pendidikan dari rumahnya dia sudah dilarang untuk bertanya. Ini kan juga bermasalah. Itu biasanya kan begitu. Ini juga peringatan buat saya, buat sampean-sampean juga, ini sama sebenarnya, kita ngaji bareng-bareng gitu loh. Kita kembali mengingat apa yang harus dilakukan pada anak. Dan ini juga buat anak-anak. Kalau tanya itu yang sopan, yang tahu situasi lah. Ketika ibunya itu sedang sibuk atau abinya sedang sibuk, ya tanyanya nanti lagi. Ketika beliau sudah santai. Gitu ya. Pada yaumin tanazzahu ma'abihi fi bustan. Kemudian
pada suatu hari si Ahmad itu sangat senang berjalan-jalan di sebuah kebun. Faro'a syajarota wardin jamilatan walakinnaha muwajjatun. Kemudian si Ahmad melihat sebuah pohon mawar yang sangat indah, tetapi dia itu bengkok. Jadi pohon mawar itu indah sekali, bunganya mekar gitu kan, merah-merah, pokoknya bagus. Tetapi ada cacatnya yaitu pohonnya bengkok atau kayunya itu bengkok, jadi nggak lurus ke atas. Kemudian Ahmad berkata, faqala Ahmad, ma ajmala hadhihi syajarah, walakin limadza ya abi ya muwajjatun. Ini bunga yang sangat bagus, tetapi kok kenapa Bapak ini kok bengkok? Kata si Ahmad, bunga mawar ini bagus, cantik sekali, tapi kok kenapa bengkok Bapak? Gitu ya. Bi, kenapa sih kok bengkok Bi? Tahu Ma, kenapa sih bengkok? Faqala al-ab, kemudian bapaknya berkata, di annal bustaniyun lam ya'tani bitakwihima min sighariha. Ya Ahmad, gitu loh. Ini kenapa kok bisa bengkok? Itu karena dia tidak dirawat sejak kecil atau tidak diluruskan sejak kecil. Nah, gitu. Fasorot muwajjatan, maka dia menjadi bengkok, kata apinya gitu. Jadi dari kecilnya itu dia dibiarkan liar, tidak dirawat dengan baik, tidak diberikan tagak agar dia lurus ke atas, maka dia menjadi bengkok, kata apinya gitu. Faqala Ahmad, al ahsanu ayu an nuqawimaha al-an. Kemudian Ahmad berkata lagi, sebaiknya kita luruskan sekarang Bapak. Faduhika abuhu, kemudian bapaknya tertawa. Faqala lahu, kemudian dia berkata lagi bapaknya, la yata'at ya dzalik ya walidi li'annaha qad kaburat wa ghuluzat sabuha. Kemudian bapaknya tertawa, kemudian berkata, tidak mungkin anakku untuk meluruskan tersebut. Karena apa? Karena dia sudah besar dan sudah tebal kayunya itu. Nah, gitu. Fakadzalika alwalad alladzi lam yata'addab min sigharihi la yumkinu ta'dibuhu fi kibari. Nah, seperti itulah anak yang tidak beradab sejak kecil, yang tidak mungkin diperbaiki ketika besar. Ini cerita ini bermakna bahwa kita harus benar-benar memperhatikan anak, adab anak atau tata krama anak sejak kecil. Contohnya ini dikiaskan atau dianalogikan dengan sebuah pohon mawar. Pohon mawar itu kalau bukan hanya pohon mawar, semuanya, semua pohon, kalau dia dibiarkan liar, maka dia tumbuh semaunya sendiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atau bahkan mungkin ke bawah gitu kan. Jadi nggak beraturan. Nah, ini juga sama seperti anak. Ketika anak kecil itu dibiarkan tidak dididik atau tidak diberikan pendidikan adab, makanya nanti besar dia liar, tidak bisa diatur dan sulit untuk diatur gitu. Kata Kiai Musonif seperti itu. Nah, penting sekali pendidikan anak sejak kecil. Tapi bukan berarti tidak ada harapan orang-orang yang sudah tua. Kalau hatinya memang halus, hatinya memang sudah diberikan ingat sama Allah gitu loh, bahwa saya harus memperbaiki adab. Dengan cara apa? Yang ngaji ini kan. Orang yang melihat ini berarti dia mempunyai harapan bahwa saya akan memperbaiki. Ya insya Allah bisa. Ya kan gitu. Tapi kalau dia tidak punya niat dari hati gitu, tidak punya niat bahwa saya akan memperbaiki sesuatu atau akhlak saya, ya maka juga akan sulit untuk menasehatinya atau untuk memperbaiki.